Karena partai politik diharapkan dapat membangun kelembagaan demokrasi menjadi sehat. Faktor pertama adalah fungsi partai politik belum berjalan secara maksimal nih, gitu loh. Belum penuh gitu. Dalam melakukan, khususnya dalam konteks menjadi wadah artikulasi kepentingan publik. Jadi begini, kolaborasi Indopol dan Sentra dalam bangunan kuat di partai politik gitu. Jadi kalau ada suatu kondisi demokrasi yang sakit, maka partai politik juga bertanggung jawab di dalam itu. Tapi kalau demokrasi makin maju, itu berarti partai politik juga memberikan kontribusi besar dalam pembangunan demokrasi. Karena itu Sentra menganggap berkolaborasi sama Indopol lebih banyak melihat dalam aspek elektabilitas partai dan lain sebagainya. Saya sebagai Ketua Bendungan Sentra ingin melihat dalam konteks bagaimana sih persepsi publik dalam melihat realitas partai dan demokrasi di Indonesia. Dan beberapa hasil sudah dipaparkan oleh Mas Ratno. Jadi ini kami lakukan bukan untuk mengevaluasi partai politik mungkin di dalam dirinya udah punya mekanisme koreksi sendiri, tapi memberikan kontribusi warga gitu ya, karena fungsi partai kan aspirasi politik warga nih, ya kan, menampung, mengagregasi kepentingan warga ya kan. Saya sebagai warga hari ini ingin aspirasi saya dalam pandangan-pandangan Sentra dan Indopol kira-kira disampaikan ke Bung Rian dan Bung Masinton itu. Kalau nggak bisa disampaikan ya hilang tuh fungsi partai sebagai agregasi aspirasi politik warga. Jadi hari ini Pak Masinton dan Bung Rian dia lebih banyak fungsi mendengarkan kira-kira aspirasi warga mau kemana. Nah itu tentu karena kita ingin bahwa kelembagaan politik di Indonesia itu semakin maju, semakin demokratis dan semakin baik. Itu pertama. Kedua, kenapa Sentra fokus tentang hal ini adalah karena ada keresahan dalam ruang publik, baik yang disampaikan oleh masyarakat atau juga disampaikan oleh beberapa ilmuwan tentang realitas perjalanan demokrasi di Indonesia belakangan ini. Ini bukan Indopol atau Sentra yang menyampaikan, tadi Mas Ridho juga sudah mengutip. Beberapa ilmuwan-ilmuwan politik, scholars yang mengkaji tentang demokrasi di Indonesia memotret bahwa realitas demokrasi di Indonesia belakangan ini mengalami proses kemunduran atau yang mereka sering sebut dengan regresi demokrasi. Lalu ada juga ilmuwan yang menganggap bahwa terjadi despotisme politik. Lalu banyak juga yang melihat bahwa meski demokrasi berjalan, tapi yang hidup adalah oligarki politik, di mana politik bekerja hanya sebatas arena kepentingan kontestasi bagi segelintir kelompok politik di kekuasaan dan tidak terdistribusikan sampai ke bawah. Jadi studi tentang politik di Indonesia beberapa belakangan ini menunjukkan kecenderungan yang negatif dalam melihat proses demokrasi itu. Dan salah satu indikatornya terlihat dari proses penegakan hukum, ya kan? Jaminan tentang civil liberties, kebebasan sipil tuh, gitu kan. Isu-isu tentang pemberantasan korupsi yang menjadi sorotan-sorotan utama dalam menurunnya demokrasi di Indonesia. Apa yang disampaikan oleh para ilmuwan tadi itu sebagian besar basis dasarnya itu kuantitatif, kualitatif tuh mereka. Ada undang-undang tentang ini, ormas, ada undang-undang tentang itu, dan ada pembatasan tentang kelembagaan ini diperkecil, dan segala macam, isu tentang KPK, itu basisnya kuantitatif yang kemudian disimpulkan dan diramu terjadi apa yang disebut dengan regresi tadi itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana secara
kuantitatif nih. Gitu. Indopol merilis bahwa trennya menurun kalau dari bulan Januari sampai sekarang terjadi penurunan dalam kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dalam konteks penegakan hukum juga sama, terjadi penurunan. Ya. Poinnya adalah antara basis data kualitatif yang disampaikan oleh para ilmuwan dengan basis data kuantitatif yang disampaikan oleh lembaga survei seperti Indopol dan lain sebagainya, itu sama tuh kesimpulannya gitu, bahwa ada problem dalam demokrasi di Indonesia. Yang itu kita tidak bisa menghindar dari persoalan itu. Yang 3 persoalan pokoknya tadi adalah soal isu penegakan hukum yang buruk, yang kedua adalah isu tentang civil liberties atau kebebasan sipil yang tidak baik. Yang ketiga adalah tentang persoalan isu pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi ada 3 hal itu. Nah pertanyaannya kemudian, dalam realitas demokrasi yang seperti itu, bagaimana posisi partai politik kan gitu? Karena partai politik diharapkan dapat membangun kelembagaan demokrasi menjadi sehat gitu, menjadi lebih baik gitu. Kalau kita lihat dan baca dari survei Indopol dan survei beberapa lembaga lain ya, maka saya bisa simpulkan kecenderungan kepercayaan publik terhadap partai itu masih relatif rendah, belum cukup signifikan. Dari tahun 2018 sampai 2022, beberapa lembaga survei itu range kepercayaan publiknya antara 40 sampai 60% saja tuh pergeserannya itu. Carta politik di tahun 2018 itu kurang lebih 37% kepercayaan publik terhadap partai. Indikator politik tahun 2020-2021 itu hanya kira-kira 47%. LSI di 2021 itu range-nya hanya 65%. Ya. Indopol range-nya 64%. Ya. Jadi kalau boleh dirangkum itu kecenderungannya antara 40 sampai 60 kepercayaan publik terhadap partai. Mau dibilang terlalu buruk enggak juga, mau dibilang terlalu baik enggak juga, tapi Pak Masinton tadi jujur ya, this is proses, masih ada beberapa persoalan ya kira-kira yang coba untuk ditata. Nah, tapi dari catatan itu tentu perjalanan 98 sampai ke sini, karena Mas Masinton ini aktivis pro demokrasi 98 ya. Siapa yang nggak kenal Bung Masinton di era 98 ya. Poinnya adalah dia jauh lebih bertanggung jawab hari ini dalam konteks demokrasi karena beliau berkontribusi bersama. Jadi kalau misalnya ada gugatan tentang demokrasi, kebebasan sipil, yang paling berat bebannya adalah mereka-mereka yang menjadi aktivis pada tahun 98 gitu. Aduh udah puyeng dah ya kan. Kalau udah diserang tentang isu kebebasan sipil, bener gak mau? Kira begitu. Yang ada di partai itu yang paling berat mereka-mereka yang aktivis 98. Nah, 20 tahun perjalanan itu, tentu saya ingin katakan bahwa itu perjalanan yang lama dalam membangun kelembagaan partai politik di tengah sistem multi partai politik. Gitu. Ekspektasinya sih bisa lebih dari di atas 60% ekspektasinya, tapi belum ke angka itu. Pertanyaannya, why gitu kan, pertanyaan kenapa belum naik-naik nih, range-nya masih di 40-60 gitu loh. Ya tentu banyak faktor ya, kalau dilihat tadi dari hasil Indopol, faktor pertama adalah fungsi partai politik belum berjalan secara maksimal nih gitu loh, belum penuh gitu dalam melakukan, khususnya dalam konteks menjadi wadah artikulasi kepentingan publik, itu belum penuh gitu. Maka di hasil surveinya Indopol, partai politik tidak bisa menampung aspirasi itu nilainya cukup tinggi gitu ya. Itu problem dasar tuh hasil secara kuantitatif, jadi ini problem. Sehingga PR buat partai-partai baru khususnya PSI harus jeli dan cermat untuk melihat kemana arah aspirasi politik yang dikehendaki oleh publik gitu loh. Kalau Pak Masinton udah nggak perlu dia nomor 1 terus, elektabilitasnya 1 tahun ini. Buat PSI kan jadi penting gitu kan. Lalu
Dijawab sama Mas Ratno dalam survei Indopol, pergeseran aspirasi kepentingan politik itu nggak jauh-jauh di isunya. Cuman 2 isu sentral. Satu soal isu kemiskinan dan ekonomi, ya lu campaign bagaimana formulasi hal itu. Yang kedua di isu pemberantasan korupsi, ya kan? Dengan kata lain di sisi lain adalah itulah 2 isu yang saya katakan fungsi partai politik belum maksimal dalam membangun kesejahteraan rakyat, dalam komitmen pemberantasan korupsi. Apalagi kalau ada anggota-anggota mereka yang kemudian kena tangkap dan lain sebagainya, wah itu udah langsung down ya kira-kira kondisi realitas partainya. Karena memang itu realitasnya. Jadi fungsi partai belum berjalan secara maksimal tuh, sehingga itu menjadi faktor. Yang kedua, mohon maaf sebelumnya, walau Bro Masinton ini kawan saya gitu ya, pragmatisme politik dalam kontestasi politik ini luar biasa kira-kira gitu. Sehingga kritik tentang terhadap partai yang dalam ruang yang pragmatis, yang penuh dengan politik uang gitu, money politik, itu tak terhindarkan kira-kira. Kita nggak bisa lari tuh Bung Rian dari diskusi-diskusi di warung kopi gitu, yang mereka kalau diskusi tentang partai politik pasti yang keluar kata politik uang, duit. Wani Piro, hepeng mengatur negara, ya kan kira gitu. Itu diskusi di situ gitu loh. Jadi ini jadi problem yang kemudian membuat angka kepercayaan itu di 40 sampai 60 tadi gitu tuh, karena praktek tadi itu. Tapi ini juga nanti tugasnya Mas Rido gitu, bagaimana merumuskan sistem kepemiluan dan sistem kepartaian gitu ya, yang kira-kira nggak melulu diskursusnya hanya di soal uang gitu, money politik gitu. Ya gimana ya Pak Mas itu sebagai pelaku langsung lapangan itu sangat memahami realitas politik yang mau lari dari soal itu tidak mungkin gitu kan. Mau mengikuti itu pada ujungnya tanpa batas ya kan akhirnya semakin tinggi dan tinggi terus. Cost politik jadi besar. Saya nggak paham bagaimana keluar dari jeratan soal isu tentang money politik. Saya rasa juga Bung Rian, Bung Mas itu juga nggak mau juga ngeluarin duit segede-gedenya ya kan untuk menang, ya nggak ada yang mau gitu. Tapi realitas sistem itu Bung Rido membuat saya nggak tahu ya celah untuk itu. Makanya tadi Bung Rian bilang isu pendanaan partai politik itu perlu dipikirkan. Saya nggak tahu ya seberapa besar itu. Memang di beberapa negara, tapi di Indonesia sebenarnya partai dapat pendanaan juga kan, cuman nggak maksimal ya. Kalau kayak di negara-negara kayak Jerman, Australia itu kan ada aturan yang ketat ya, dikasih dana kemudian tapi lo nggak boleh pendanaan mekanisme dikontrol, dan saya rasa itu jadi satu topik yang perlu dikaji secara mendalam. Nanti mungkin Mas Rido bisa melihat lebih lanjut gitu ya. Yang menurut saya setuju gitu diskursus tentang reformasi partai politik, khusus tentang pendanaan politik itu gimana? Karena untuk menghindari masa politik, kita kan nggak ingin, mohon maaf ya, pada suatu nanti di 40-50 tahun ke depan, kalau kondisinya begini terus, akhirnya politik Indonesia, orang bicaranya hanya, ya lu kalau mau menang punya duit nggak? Gitu. Kan nggak, jangan gitu dong, gitu loh. Nggak menarik gitu loh. Beda dengan era 1945 sampai era 55 gitu ya. Diskursus politik itu diskursus ide dan gagasan, pemikiran. Apa yang lo tawarkan? Oh partai ini gue menawarkan agenda yang land reform. Wah itu udah langsung basis masa petaninya jelas, konkret gitu. Itu gagasannya itu menjadi menjual. Kan kita nggak ingin 40 tahun 50 tahun lagi diskusinya di situ. Akhirnya adalah mereka yang ada dalam ruang politik kekuasaan itu hanya mereka yang punya uang. Kan nggak baik gitu loh. Bukan yang punya uang nggak boleh berada dalam kekuasaan. Yang saya ingin mau katakan adalah bukan itu yang kemudian membuat orang menang dalam politik kekuasaan. Tapi ide dan gagasan tadi.
yang kata Bu Masinton, politik itu harusnya menjadi kehidupan sehari-hari gitu. Atau bahasanya Bung Rian tadi apa katanya? Politik kebudayaan sama apa tadi? Panggilan. Panggilan gitu ya. Panggilan untuk apa nih gitu kan? Kalau panggilan untuk membahagiakan publik, rakyat menjadi penting. Nah, oleh karena itu, suka atau tidak suka, penataan kelembagaan partai politik, reformasi partai politik, itu menjadi penting gitu. Karena dia menjadi titik tolak dalam membangun politik yang sehat gitu ke depan itu. Dan supaya kemudian kita bisa melihat politik di Indonesia itu adalah politik ide dan politik gagasan gitu. Bukan politik uang saja dalam pertarungan itu. Nah, partai politik menjadi peranan yang sangat penting gitu dalam konteks itu. Sehingga orang-orang yang memiliki ide, yang memiliki panggilan, itu mau sebenarnya banyak kok Bung Rian yang ingin panggilan gitu. Tapi begitu dia ikut panggilan, sayangnya panggilannya itu nggak diikuti, gitu kan? Dengan uang akhirnya repot, ya mundur dah bos, gak ada. Jadi nggak cukup hanya panggilan nih gitu. Nah, iya. Kecuali dijamin sama ketumnya kan. Itu problem kita dan tentu saya setuju dengan beberapa kawan-kawan tadi gitu ya. Saya ingin tutup gitu bahwa memang masih ada gap Bung Rian dan Bung Masinton tentang partai dan ruang publik. Ya kira-kira 40 meski itu bisa dikejar gitu. Dan saya rasa gap itu bisa selesai kalau ruang kerja 3 isu utama, bagaimana mengentaskan persoalan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, pemberantasan korupsi dan memastikan civil liberties itu dapat dilakukan, itu tentu bisa jauh lebih baik ke depan. Ya memang orang bilang ya mungkin, tapi kan kita tidak terlalu buruk seperti Pakistan ataupun negara lain, ya enggak gitu. Tapi kita juga bisa jauh lebih progres gitu. Cuman juga kita tidak ingin menatap masa depan kita dalam politik 40 tahun ke depan itu diskursus politik dan partai dan demokrasi isunya hanya sebatas uang, itu kan kita nggak pengen juga. Kita ingin hidup dalam kehidupan politik kepartaian yang penuh dengan ide dan gagasan dalam pertarungannya, sehingga menjadi jauh lebih penting gitu ya. Nah, terakhir saya sih optimis ya, ruang-ruang politik dan partai politik ke depan bisa jauh lebih baik gitu, karena memang faktor generasi akan mempengaruhi ya. Ya generasi Bung Rian ini dan teman-temannya dan generasi Pak Masinton mungkin suatu saat kalau udah memegang pucuk pimpinan partai bisa menata kelembagaan jauh lebih baik emang. Sekarang kan generasinya masih generasi old ya yang memimpin partai-partai politik ini. Yang muda-muda ya ada. Ya jadi memang butuh proses, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana survei ini, data ini bisa menjadi basis dasar buat kita untuk membangun proses reformasi partai politik menjadi jauh lebih baik dan lebih sehat. Buat partai-partai baru, benar kata Mas Rido, ini opportunity sebenarnya. Angka ini opportunity untuk bisa masuk ke dalam ruang publik, karena masih ada 40% sampai 50% ruang publik nggak percaya partai. Artinya kalau ada partai baru, mereka punya punya ruang yang lebih besar. Meski balik lagi tadi, ruang pragmatisme dan politik uang itu menjadi problematik dalam realitas menghadapi hal-hal tersebut. Ya kita lihat, kita challenge. Saya nggak tahu kawan saya yang membangun partai buruh, akankah Bung Iqbal bisa menerobos batas-batas ruang pertarungan politik kelas di Indonesia dalam gagasan yang baru, ya kan? Karena ini partai baru dengan gagasan berbasis politik kelas yang berbeda dengan partai-partai yang sudah matang, yang lebih banyak berdasarkan politik aliran, ya kan? Nasionalis, kemudian Islam dan lain sebagainya. Saya nggak tahu seberapa challenge partai berbasis kelas ini akan bisa hidup dan serius di Indonesia, karena
kalau kita lihat di masa sejarah masa lalu pernah dia hidup dan kuat gitu, tapi nggak tahu sekarang gitu karena ada depolitisasi politik yang kuat pada era Orde Baru terhadap partai berbasis kelas dan ideologis tadi. Nah, kita lihat ke depan akankah partai buruh di Indonesia akan juga sekuat seperti partai buruh di Jerman atau partai buruh di Inggris atau partai buruh di Australia. Nanti kita akan lihat dan itu menurut saya menjadi tantangan menarik ke depan terkait dengan partai politik. Terima kasih Gus Tiga. Saya rasa survei ini menunjukkan partai politik masih memiliki beberapa kelemahan dan harus menata dirinya, membangun kelembagaan partai menjadi lebih baik, dan pembangunan kelembagaan partai yang sehat secara tidak langsung akan mempengaruhi pembangunan demokrasi itu. Jadi teorinya kalau partai politik akan jauh lebih baik, maka demokrasi juga akan menjadi lebih sehat itu. Nah, dengan basis ini diharapkan ini bisa menjadi input masukan buat partai, buat pengambil kebijakan negara, karena apa yang disampaikan oleh Mas Ridho tadi tentang penataan reformasi partai sangat membutuhkan perbaikan di tataran regulasi ya, level undang-undang dan lain sebagainya untuk ditata secara lebih baik. Terakhir, ya partai politik harus menjadi intermediate structure ya itu. Jadi saya memandang partai politik itu harus menjadi intermediate structure antara ruang politik dan ruang warga dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingannya itu, sehingga dia bisa berjalan dengan baik ke depan. Nah, mudah-mudahan partai politik bisa menjadi partai yang menjalankan fungsinya secara utuh dalam pendidikan politik, rekrutmen politik, menampung aspirasi masyarakat, dan lain sebagainya. Banyak PR tentang hal itu yang harus dibenahi dan tentu kita masih punya waktu untuk menata ini dan kita nggak ingin menyesali di 30-40 tahun ke depan diskusi kita masih dalam tema yang sama gitu, bahwa politik Indonesia hanya uang lagi sedih tentu gitu. Kita ingin 30-40 tahun ke depan lagi diskusinya soal ide, gagasan, program itu menjadi menarik, bukan soal kantongnya semakin kosong gitu Bu. Karena harus soal NPWP tadi kata Bung Masinton. Tapi kita ingin jauh lebih baik lah 30-40 tahun ke depan. Nah, ini punya masa untuk menata dan memperbaiki. Mudah-mudahan partai politik mau mendengar dan memperbaiki beberapa catatan ini. Terima kasih Gus Tiga.